Perkenalkan, nama saya Nur Melinda dari Prodi PBSIB 2019. NIM 1951041029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Dewi Utami hadir ya. Muhammad Sulfahri hadir. Nur Andini hadir juga ya. Kemudian Nur Ismawati. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari teks anekdot. Nah, masih ada tidak yang ingat apa itu teks anekdot? Ya, Nur Andini silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, teks anekdot ialah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan. Umumnya, teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal berdasarkan kejadian nyata. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua yaitu orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Yang ketiga yaitu krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat yaitu reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang kelima yaitu koda. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Kemudian yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Nah, itu tadi paparan materi yang Ibu bawakan. Apakah ada yang kurang jelas? Jika ada, silahkan adik-adik sekalian tanggapi. Baik, karena tidak ada, Ibu akan berikan tugas ya. Tugasnya yaitu buatlah sebuah teks anekdot dengan memerhatikan strukturnya. Tugasnya dikumpul minggu depan dan dipaparkan di depan teman-temannya. Baik, apakah ada materi yang belum dimengerti atau dipahami? Baik ya adik-adik, karena tidak ada, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Ya, Muhammad Sulfahri, silakan. Wah, mantap sekali. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.